kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat sore, selamat datang dalam perayaan Ekaristi di Gereja Bundaran Kudus, Kematoran, Jakarta. Kelahiran merupakan peristiwa sukacita. Mari kita menyambut kelahiran Sang Juru Selamat dengan gembira, walaupun dengan cara sederhana. Perayaan Ekaristi ini akan dipimpin oleh Romo Andreas Gunawan, MSc. Antifon pembuka. Tuhan bersabda kepadaku, engkaulah anakku, hari ini aku memperanakan engkau. Marilah kita berdiri mengawali perayaan ini dengan mengikuti prosesi pembukaan pintu Yubilus dan dilakukan dengan mendengarkan maklumat kelahiran Yesus Kristus. Kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersama-mu. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, hari ini di malam yang suci ini, Tuhan memenuhi janji-Nya. Dia mengutus Yesus, Sang Raja Damai, kunci kerajaan Daud, untuk datang menyelamatkan manusia. Dia membuka pintu gerbang Daud supaya kita semua bisa masuk dengan penuh pengharapan, bersiarah bersama menuju tanah air surgawi. Marilah kita hening sejenak menyadari Tuhan yang maha baik. Dia yang membuka pintu gerbang surga bagi kita, dan Dia juga yang memberikan putranya sebagai pendamping persiaran kita dalam persiaran iman ini. Mari kita memberkati pintu suci yang menjadi awal dari tahun suci pada tahun ini di dalam persiaran pengharapan kita. Allah yang maha kuasa, Engkau membuka pintu gerbang surga untuk keselamatan manusia. Di tengah segala perjuangan dan tantangan hidup kami, Engkau memberikan kepada kami Yesus Putramu sebagai Juru Selamat dan pokok pengharapan kami. Berkatilah pintu suci ini, pintu persiaran tahun suci ini. Semoga setiap orang yang melalui pintu ini memperoleh rahmat dan berkat dari Allah dan menjalani hidupnya dengan penuh pengharapan. Berkat Allah yang Maha Kuasa melimpah atas pintu suci ini dan semua orang yang melewatinya. Bukalah pintu gerbang-Mu ya Allah yang Maha Adil. Semoga umat-Mu dapat berjalan dengan penuh pengharapan menuju kebahagiaan dan damai sejahtera yang Kau janjikan kepada kami. Bukalah pintu gerbang ini, semoga semua orang yang masuk di tempat ini memperoleh rahmat dan berkat dari Allah.
Maklumat tentang kelahiran Yesus Kristus, penyelamat dunia, beribu-ribu abad, mengantarkan umat Israel ke tanah yang dijanjikan. 10 abad sesudah Daud dipilih Allah menjadi raja umatnya, 5 abad sesudah umat Allah diantarkan kembali dari pembuangan Babel, sesudah kegelapan masa tiba, waktu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk mengadakan cacat jiwa di seluruh wilayah kerajaannya. Maka sesudah dikandung perawan Maria oleh kuasa Roh Kudus, lahirlah di Betlehem daerah Yudea Yesus Kristus, Putra Bapa, untuk menyelamatkan umat manusia. Anak-anak Yesus, terima kasih Engkau sudah hadir ke dunia. Kelahiranmu membawa sukacita dan damai sejahtera bagi dunia. Ya anak-anak Yesus, kami aturkan sembah sujud di hadapan-Mu. Engkau menjadi terang dalam kegelapan yang menyelimuti hati kami. Melalui kelahiran, Allah telah menyatakan dirinya kepada kami dan menggenapi nubuat para nabi, bahwa Allah selalu menyertai kami, yang anak-anak Allah. Kami bawa kehadapan-Mu seluruh hidup kami saat ini, keluarga, anak-anak, orang tua, para difabel, dan orang-orang berpikir. Kami aturkan sembah syukur dan kemuliaan kepada-Mu. Kami bawa kehadapan-Mu permohonan kami. Bantulah kami sekeluarga besar umat gereja Muda Hati Kudus yang akan mempersiapkan pembangunan gereja kami yang baru. Berkaryalah dalam setiap langkah kami. Biarlah kami selalu memandang wajah-Mu yang penuh belas kasih dalam terang kasih-Mu yang mulia. Amin. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkan kerajaannya itu dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini.
Demikianlah sabda Tuhan. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dari penyelamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan telah lahir di Bethlehem. Bethlehem artinya apa? Bethlehem artinya rumah roti. Kenapa Tuhan lahir di Bethlehem? Karena Tuhan sejak awal menyatakan Dia lahir untuk menjadi rezeki dan berkat bagi kita. Dia menjadi roti hidup bagi kita. Karena itu seperti para gembala dan juga menjadi tema Natal tahun ini, yaitu marilah kita pergi ke Bethlehem. Marilah kita pergi ke rumah roti di mana Allah menyediakan dirinya sebagai santapan untuk hidup kita. Tapi yang harus kita belajar di sini yaitu seperti para gembala. Natal akan kita rayakan menjadi satu perayaan yang penuh sukacita kalau kita merayakannya dengan penuh kesederhanaan dan kerendahan hati. Inilah pesan dari malam yang suci ini. Yesus lahir di kandang Bethlehem, dibaringkan dalam palungan, dan para gembala dan domba-domba yang menjadi temannya pada hari itu. Natal juga akan kita rayakan dengan sungguh-sungguh kalau kita punya kerendahan hati dan juga keinginan untuk berbagi dengan sesama. Natal tidak akan berarti bagi kita kalau kita hanya memusatkan pada diri sendiri, merayakan pesta sendiri, dan juga segala kemeriahan yang ada kalau tidak punya perhatian terhadap sesama yang menderita di sekitar kita. Mari kita bersama mohon dalam Ekaristi ini, mohon dalam perayaan malam suci ini, mohon di awal tahun persiaran pengharapan kita, supaya kita selalu percaya akan Tuhan yang mencintai kita. Tuhan yang selalu menjadi sumber pengharapan bagi kita di tengah segala tantangan dan rintangan yang ada. Dan semuanya bisa tercapai kalau kita punya kerendahan hati dan kemauan untuk berbagi dengan sesama. Semoga Natal menjadi berkat bagi kita semua. Semoga perjalanan hidup kita menjadi sungguh perjalanan pengharapan sesuai dengan tema dari tahun suci yang malam ini Saint Paulus membuka di Roma, dan juga uskup kita membuka untuk kita tahun yang suci ini. Dan di sini juga kita telah buka dari pintu suci. Semoga kita setiap saat melewati pintu suci ini, kita akan mengalami kerahiman dan rahmat Allah. Allah yang mengampuni segala kekurangan dan selalu memberi kesempatan. Allah yang mencintai tanpa batas walaupun cintanya sering ditolak.
Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita memanjatkan doa-doa kita dengan pengantaran Yesus Kristus, putranya yang terbaring di palungan. Bagi gereja, ya Bapa, semoga iman akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri Yesus Kristus semakin mendorong gereja untuk selalu memperbaharui diri, umat dan masyarakat seturut kehendak-Mu. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami mohon pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu, agar kami semakin sadar bahwa Engkau selalu beserta kami dan kami beserta Engkau, bahwa Engkau Allah kami dan kami umat-Mu, bahwa Engkau adalah Bapa kami dan kami semua putra-putri-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.